hanya menghancurkan moral individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi bangsa, mencapai 150 triliun rupiah setiap tahunnya bagi praktik pencucian uang, membiayai kampanye politik oknum tertentu, dan memperkuat kekuasaan kelompok-kelompok tertentu, perlindungan dari oknum aparat, termasuk oknum pejabat di pemerintahan. Usut tuntas keterlibatan oknum pejabat pemerintahan dan aparat penegak hukum di tingkatan manapun. Salam, God lovers. Baru-baru ini di beberapa media diberitakan seorang bos judi online Indonesia berinisial HS ditangkap di Filipina. Namun di balik keberhasilan itu, kita masih menyaksikan bagaimana judi online tetap menjadi ancaman besar di Indonesia. Mari kita bahas topik yang mengusik nurani ini dengan menonton cuplikan video ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, Jumat dini hari kita sama-sama berkumpul di Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka kita menyaksikan pemulangan daftar pencarian orang tersangka judi online yang beberapa waktu lalu Bareskrim Polri telah mengungkap dan menangkap beberapa tersangka. Dan kebetulan dari hasil koordinasi ya Polri, dalam hal ini Dirsaber Bareskrim Polri, ini dengan pihak-pihak atau stakeholder terkait, yaitu dari pihak imigrasi, dari pihak Interpol, kemudian Atase Filipina untuk Indonesia dalam rangka pemulangan tersangka perjudian online website W88 dari Filipina. Tentu saja ini dengan kerjasama pihak pemerintah Filipina, yaitu dengan Presidential Anti-Organized Crime Commission Filipina dan Kepolisian Filipina. Saat ini pelaku merupakan DPO dari Direktorat Siber Bareskrim Polri yang merupakan bagian dari pengungkapan judi online beberapa waktu yang lalu yang kita sama-sama saksikan. Polri saat ini gencar-gencarnya melakukan pengungkapan baik di tingkat Mabes Polri maupun tingkat Polda dan wilayah. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dengan stakeholder terkait, ya di sini rekan-rekan dapat melihat sudah hadir dari teman-teman imigrasi, dari Atase Kepolisian di Filipina ya Bu ya, baru datang. Kemudian dari Kepolisian Filipina serta dari pihak imigrasi. Ya, tentu saja penyidik-penyidik cyber sudah hadir lengkap di sini dalam rangka menerima pemulangan dari tersangka yang merupakan DPO. Kita dengan tegas menentang segala bentuk perjudian, termasuk judi online atau judi dalam jaringan atau judi daring, yang tidak hanya menghancurkan moral individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi bangsa. Tingginya angka judi online di Indonesia sungguh mencengangkan. Diperkirakan lebih dari 30 juta orang terlibat dalam aktivitas ini, dengan mayoritas berasal dari masyarakat kecil yang terjerat dalam ilusi cepat kaya. Judi online telah menjadi magnet bagi mereka yang merasa putus asa dengan kondisi ekonomi. Tragisnya, harapan palsu ini justru menjerumuskan mereka lebih dalam ke jurang kemiskinan. Tahukah God lovers bahwa uang yang beredar dalam judi online mencapai 150 triliun rupiah setiap tahunnya? Wow, fantastis bukan?
Namun ironisnya, sebagian besar dari uang ini mengalir ke luar negeri. Akibatnya, ekonomi dalam negeri tidak mendapat manfaat. Bahkan, Indonesia kehilangan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih buruk lagi, aktivitas ini tidak memberikan kontribusi pajak apapun, sehingga negara tidak memperoleh pendapatan untuk pembangunan. Yang juga miris adalah gara-gara judi online ini, tidak sedikit masyarakat yang terjerat pinjaman online atau pinjol. Ini ibarat pepatah, sudah jatuh malah tertimpa tangga pula. Kemiskinan pun merajalela. God lovers, kita semua paham, judi online juga diduga menjadi lahan subur bagi praktik pencucian uang. Uang haram yang dihasilkan dari aktivitas ini seringkali dicuci melalui transaksi yang sulit dilacak, baik melalui perusahaan-perusahaan abal-abal maupun lewat sistem keuangan internasional. Yang lebih mengejutkan lagi, ada dugaan bahwa dana dari judi online digunakan untuk mendukung kontestasi dalam pemilu, membiayai kampanye politik oknum tertentu, dan memperkuat kekuasaan kelompok-kelompok tertentu. Benarkah begitu? Kalau terbukti benar, ini adalah pengkhianatan besar terhadap kepercayaan rakyat. God lovers, pemberantasan judi online selalu saja menghadapi tantangan berat karena adanya perlindungan dari oknum aparat, termasuk oknum pejabat di pemerintahan. Skandal yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mencoreng wajah pemerintah baru dari Presiden Prabowo. Kita berharap penegak hukum tidak berhenti hanya pada penindakan terhadap pelaku kelas bawah atau kroco. Keterlibatan oknum pejabat di pemerintahan, bahkan kepada sesama aparat penegak hukum hingga jaringan internasional harus diusut tuntas dan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Selain itu, kita juga melihat fenomena tidak etis di mana para pemengaruh atau influencer dengan sengaja mempromosikan judi online demi keuntungan pribadi mereka. Mereka menggunakan popularitas untuk menarik pengikutnya terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Ini sangat memalukan. Sebagai bangsa yang bermoral, tindakan seperti ini harus segera dihentikan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 11, kita diajarkan untuk tidak mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan, tetapi justru menegurnya. God lovers, mengapa judi online begitu menarik bagi masyarakat kecil? Penyebab utamanya adalah ketimpangan ekonomi, kurangnya akses pendidikan, minimnya lapangan kerja yang layak, serta beban hidup yang semakin berat. Ketika masyarakat tidak memiliki harapan nyata untuk memperbaiki kehidupannya, mereka mudah tergoda untuk mencoba keberuntungan melalui jalan yang salah. Jalan gampang, meskipun ternyata yang mereka dapatkan hanyalah harapan yang semu. Sebagai solusi, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memberantas judi online dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pertama, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Usut tuntas keterlibatan oknum pejabat pemerintahan dan aparat penegak hukum di tingkatan manapun dalam jaringan judi online. Mereka selayaknya diberikan hukuman yang berat, hukuman yang tegas dan transparan akan mengembalikan kepercayaan publik. Yang kedua, pengawasan digital ketat. Tutup semua akses ke situs judi online dan awasi transaksi mencurigakan yang melibatkan pencucian uang. Yang ketiga, perbaikan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus fokus pada pemerataan pendapatan, memperluas akses pendidikan,
meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, serta memberikan subsidi bagi kebutuhan dasar seperti kesehatan, perumahan, dan jaminan hari tua. Keempat, edukasi dan sosialisasi. Masyarakat perlu diedukasi mengenai bahaya judi online ini, termasuk dampak finansial, sosial, dan moral. Gereja pun kita dorong untuk mengambil bagian dalam upaya pemberantasan judi online ini. Kelima, regulasi ketat terhadap influencer. Larang promosi judi daring di platform media sosial dan kenakan sanksi berat bagi pelanggar. Yesus mengajarkan kasih kepada orang miskin dan tertindas. Kita tahu dalam Lukas 4 ayat 18, Tuhan berkata bahwa Ia diutus untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Sebagai umat Kristen, termasuk agama apapun juga kita, harus meneladani kasih Tuhan dengan memperjuangkan keadilan dan melindungi mereka yang lemah dari kejahatan yang merusak. Perjuangan ini tidak hanya membutuhkan hukum dan regulasi, tetapi juga komitmen moral dari seluruh lapisan masyarakat. Mari kita bersama-sama melawan kejahatan ini dan membangun bangsa yang lebih bermoral, adil, dan sejahtera. God lovers, sampai jumpa di episode Diaspora Voice berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus andalkan Tuhan. Shalom.